Selamat malam semuanya, selamat malam Romo Andang Binawan. Terima kasih sudah mau datang ke PD Don Bosco ini. Kami persilahkan sekarang Romo bisa mengisi firman di PD kami dan mohon hostnya menjadikan Romo Andang co-host. Sudah. Sudah, terima kasih. Silakan Oke. Romo. Maaf teman-teman, selamat malam di Bali. Selamat berkenalan, saya senang bersama-sama Anda. Nama saya Andang Binawan dari Jakarta, atau tepatnya di Gereja Santa Teresia, Jakarta. Shalom, berkat Tuhan, berkah dalam. Nah, hari ini saya diajak teman-teman untuk ya sedikit berbincang-bincang tentang panggilan Tuhan. Tapi kiranya sebagian besar dari kita pada dasarnya sudah tahu dong panggilan itu apa. Meskipun demikian, saya mau mengingatkan saja bahwa sore hari ini beberapa makna panggilan yang mungkin masih rancu. Yang pertama adalah bahwa kadang-kadang panggilan hanya dipahami panggilan untuk menjadi biarawan-biarawati. Tidak. Tetapi juga yang kedua, kerancuan panggilan dalam arti panggilan menjadi apa. Nah, yang menjadi apa ini dalam kaitan tertentu terkait dengan profesi. Nah, hari ini saya ingin mengajak membedakan tentang panggilan dan profesi itu supaya kita juga lebih fokus dan nanti pada akhirnya bagaimana kita mendengarkan panggilan Tuhan. Maka supaya menjadi lebih jelas, saya ingin mengajak untuk melihat slide berikut. Nah, saya ingin mengajak melihat slide ini supaya kita bisa lebih memahami apa arti panggilan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, kadang-kadang kita hanya melihat bahwa panggilan itu adalah panggilan menjadi para biarawan-biarawati. Padahal Yesus tidak langsung mengatakan itu, bukan? Saya ingin mengajak untuk memulainya dengan sebuah bacaan, yaitu di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1-8. Di sini dikatakan demikian. Saya kira teman-teman juga bisa ikut membaca dalam hati. Sebentar. Ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sebentar. Nah, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 menjadi ayat kunci. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Teman-teman, ketika saya mengatakan bahwa ayat 8 adalah ayat kunci, sebenarnya mau mengatakan bahwa Bapak itu dipermuliakan, itu berarti inilah panggilan hidup kita. Hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, tetapi bukan memuliakan dalam arti dengan puji-pujian, dengan nyanyi-nyanyian, dengan kata-kata bagus, tetapi dengan berbuah. Karena memang kita adalah murid-murid Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan.
karena Allah adalah Bapa kita. Maka dengan kata lain, bisa disimpulkan dengan sangat sederhana dan sangat gampang bahwa panggilan kita adalah berbuah. Dengan kata lain, hidup kita harus bermakna bagi orang lain. Hidup kita harus memberikan dampak positif bagi orang lain. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Sebenarnya itu. Tentu saja ayat-ayat yang lain banyak sekali. Banyak sekali ayat yang mendukung. Misalnya contohnya di dalam Injil Matius bab 13 ayat 8. Ada sebuah perumpamaan di sana dari ayat 1 sampai 9, perumpamaan tentang benih yang ditabur di dalam tanah. Di ayat 8 dikatakan, sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, ini mau menggarisbawahi sekali lagi, panggilan pokok kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah Bapa adalah berbuah. Itu panggilan pokok manusia. Panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Maka dengan demikian, panggilan kita itu sangat jelas. Sangat jelas. Cuma memang kita harus membedakan antara panggilan itu dan bentuknya. Tapi sebelum saya menyampaikan bentuknya, ada sebuah ayat yang lain yang juga mengatakan bahwa kita harus menjadi sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini mau mengatakan bahwa ketika kita berbuah, ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, itu pada dasarnya adalah ketika kita menjadi tanda kasih Bapa bagi orang lain, bagi dunia ini, bagi sesama maupun bagi segala makhluk yang lain. Itulah kita menyempurna, kita menjadi sempurna. Karena memang ayat ini sangat jelas dan saya kira, sudah cukup hafal. Saya lanjutkan. Dengan kata lain, saya mau mengatakan begini, panggilan pokok adalah berbuah di dalam kasih. Nah, baru jalannya, bentuknya, di dalam kacamata kita sebagai orang Katolik, ada dua, yaitu satu, menikah. Dan yang kedua adalah menjadi, saya suka berseloroh, menjadi SY. Bukan SY Serikat Yesus seperti saya, tetapi SY itu selamanya jomblo. Artinya tidak menikah. Panggilan tidak menikah itu tanpa harus menjadi biarawan-biarawati, tanpa harus menjadi pastor, bisa juga. Yang penting bagaimana kita berbuah. Ada jalan menikah, ada jalan tidak menikah. Nah, itu bentuk panggilannya. Jadi harus dibedakan pertama, panggilan pokok berbuah, bentuk panggilannya atau jalannya menikah dan tidak menikah. Jadi hanya dua itu. Lalu bagaimana dengan menjadi bisnismen, menjadi insinyur? Nanti dulu kita bicarakan. Tapi inilah, menikah adalah menjadi tanda kasih bagi pasangannya. Menjadi tanda kasih bagi anak-anak yang dilahirkannya. Menjadi tanda kasih juga bersama keluarga, menjadi tanda kasih bagi orang-orang lain. Bukankah kata berbuah itu juga ditekankan Santo Paulus ketika dia mengatakan ada buah roh? Di dalam Galatia 5:22 sangat jelas bukan bahwa buah roh adalah damai, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya kan? Itu berarti apa? Bahwa berbuah itu tidak hanya dengan sukses secara finansial, sukses di dalam profesi kita, tidak. Tapi bagaimana kita menularkan kebaikan Tuhan, membagikan kemurahan Tuhan, membagikan kasih Allah seperti Bapa yang selalu mengasihi kita. Itulah yang tadi dikatakan, hendaknya kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Seorang suami dipanggil untuk menjadi tanda kasih Allah bagi istrinya, istrinya dipanggil untuk menjadi tanda kasih Allah bagi suaminya. Nah, disinilah
sekaligus saya mengingatkan, banyak orang sering salah memahami arti sakramen. Karena kalau, ya kebetulan saya nggak tahu di sini teman-teman berapa yang sudah menikah. Mungkin nggak banyak, tetapi hanya sekedar pengetahuan saja. Kalau saya tanya kepada pasangan-pasangan, saya tanya, siapa yang memberikan sakramen kepadamu? Rata-rata orang mengingat pasturnya, romonya. Salah besar. Yang menjadi sakramen adalah istri bagi suami atau suami bagi istri. Bukankah kita sering mendengar pengumuman di dalam gereja saling menerimakan sakramen perkawinan? Nah, inilah panggilannya. Supaya dengan demikian, di dalam seluruh upaya kita, termasuk di dalam kelemahan-kelemahan kita, kita menjadi tanda kasih bagi keluarga, bagi pasangan, dan bagi anak-anak. Itu panggilan dengan jalan menikah. Yang tidak menikah pun baik. Being single is okay. Tidak ada masalah. Di dalam gereja Katolik tidak ada kewajiban untuk menikah. Jadi kalau mau jadi single seumur hidup, nggak masalah. Jadi dengan kata lain, kalau nanti Anda dikejar-kejar orang tua, kok nggak menikah-menikah, bilang aja menurut Romo Handang, single itu tidak dilarang Tuhan, gitu kan? Nah, kembali kepada fokus kita, panggilan adalah berbuah. Bentuk panggilannya menikah dan tidak menikah. Nah, sekarang mengapa di sisi kiri itu saya katakan tadi agak gelap gambarnya? Karena memang ini yang sering menjadi pertanyaan dan kadang-kadang menakutkan. Tapi sebelum itu, sebelum kita ngomong tentang itu, saya ingin masuk kepada yang tadi sudah saya katakan, yaitu apakah menjadi insinyur, apakah menjadi dokter, perawat, menjadi bisnismen, menjadi ekonom, menjadi politisi, itu adalah panggilan? Tidak. Dalam kacamata Katolik, itulah profesi. Apa bedanya profesi dan panggilan? Bahwa di dalam profesi itu ada unsur panggilannya? Iya, tetapi panggilan pokok adalah di dalam menikah menjadi suami dan istri, itu harus pokok dulu. Menjadi bapak yang baik, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak. Itu yang pokok. Profesi itu menunjang panggilan. Bedanya sangat jelas. Mengapa saya katakan menunjang? Menunjangnya antara lain dengan gaji, dengan honor, dengan penghasilan yang didapat dari profesi, bukan? Dan memang bedanya adalah profesi mendapatkan gaji, honor, upah, sementara panggilan tidak. Apakah sebagai seorang istri Anda mendapatkan upah? Tidak. Demikian juga menjadi bapak? Tidak. Nah, yang kedua, dalam kaitan itu pula menjadi sangat jelas kalau misalnya sekarang bulan-bulan Agustus, nanti September, sebentar lagi Oktober, November, keluar kalender baru, yang dicari apa bagi karyawan-karyawati? Tanggal merah. Nah, tanggal merah sebagai apa? Ya tentunya sebagai profesional. Sebagai perawat, sebagai dokter, sebagai insinyur, sebagai politisi, sebagai dosen, yang dicari adalah tanggal merah. Karena memang profesi mengenal libur. Sementara panggilan tidak mengenal libur. Panggilan itu bukan hanya seumur hidup, tapi juga 24 jam sehari. Apakah mungkin seorang ibu itu cuti sebagai ibu? Kan nggak ada. Cuti sebagai istri? Nggak ada. Kalau ada cuti sebagai istri, nanti ada istri infal atau istri outsourcing. Nggak bisa. Nggak ada. Nah, dengan kata lain, profesi adalah supporting system bagi panggilan. Nah, ini yang sekaligus mengingatkan kalau nanti Anda berkeluarga, banyak atau tidak sedikit pasangan-pasangan Katolik keluarganya agak kacau karena tidak bisa membedakan antara panggilan dan profesi. Sehingga tidak jarang profesi yang dinomorsatukan dibanding panggilan. Well, itu kalau kita ngomong tentang
panggilan berkeluarga. Tapi hari ini kita tidak ngomong bagian kekacauan itu, tetapi kita mau membedakan saja. Tapi sekarang sangat jelas bahwa satu, panggilan pokok, bentuknya, dan apa bedanya panggilan dengan profesi. Tapi mengapa tadi saya katakan begini? Maaf kok balik ke sini. Saya kok tidak bisa membalik ya, sebentar. Mengapa tadi saya mengatakan bahwa ada yang gelap di sisi, karena memang ada pertanyaan-pertanyaan yang sering orang takut atau bimbang dengan panggilan-panggilan yang khusus. Panggilan yang tidak menikah, apalagi kalau kemudian mau menjadi imam atau religius. Tetapi coba perhatikan, mengapa orang takut, mengapa orang bimbang? Karena ketakutan, apakah aku bisa bahagia dengan menjadi imam? Aku bahagia dengan menjadi biarawan-biarawati? Nanti dulu, mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus pada ayat-ayat selanjutnya, yaitu di dalam ayat 9-12 dari Yohanes 15. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Perhatikan ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, perintah tadi, perintah untuk berbuah dengan perintah untuk saling mengasihi menjadi sangat jelas. Tetapi perhatikan ayat 11, di mana dikatakan, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi, sukacita penuh itu apa sih? Sukacita penuh adalah kebahagiaan di dalam Tuhan. Jadi kalau kita saling mengasihi, kalau kita berbuah, itu berarti ada kebahagiaan. Bukan hanya karena kita bangga, bukan hanya karena kita berhasil, bukan hanya karena kita dikenal orang. Tidak. Tetapi karena Allah tinggal di dalam hati kita, itulah kebahagiaan. Jadi, ketika orang mau membuka hati, ketika orang sungguh mau berkorban seperti Tuhan yang sungguh mencintai kita, lihatlah. Bukankah Allah itu kasih yang sempurna? Itulah yang tadi dikatakan, menjadi sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Sempurna seperti Yesus yang adalah putra Allah juga. Karena Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apa yang mau saya simpulkan adalah, panggilan adalah sebuah upaya kita berbuah. Dan berbuah itu dengan saling mengasihi. Nah, kasih ketika dikatakan oleh Yesus mengorbankan dirinya, maka sebenarnya kata pengorbanan atau mengikis egosentrisme, egoisme, itu menjadi kuncinya. Beranikah kita tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain, memikirkan dunia ini dengan memberikan sepenuhnya? Disitulah panggilan itu semakin dirasakan, dan disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dalam Tuhan. Bukan kebahagiaan finansial, beda banget. Itu kesenangan. Bukan hanya karena kita sukses, itu achievement, itu kegembiraan, tetapi sukacita yang penuh. Dengan kata lain, jangan takut. Yesus sendiri bukankah memberikan contoh, bukan? Bagaimana dia mau memberikan diri dengan disalib dan juga dengan melayani. Itulah agape, itulah cinta yang tak bersyarat, unconditional, dan cinta yang total. Maka dengan kata lain, pengertian berbuah, pengertian saling mengasihi adalah kalau kita itu berani keluar dari diri sendiri, berani membongkar ego kita dan menipiskan ego. Nah,
Sudah saya katakan tadi, yang sering membuat orang takut, yang sering membuat orang galau dan bimbang adalah pertanyaan, apakah aku akan bahagia? Apakah aku akan mendapatkan tanda petik kegembiraan-kegembiraan manusiawi? Seperti misalnya, ya nanti kalau aku jadi religius, bagaimana aku kawin? No, itu yang sering menggoda, bukan? Tapi pada dasarnya memang manusiawi, tetapi kita dipanggil untuk keluar dari diri sendiri, dan dalam bahasa yang lain, ketika kita dipanggil beyond human, kita pengikut Kristus harus bisa lebih mengatur diri. Seperti Yesus sendiri menjadi agape. Nah, dengan kata lain, kalau tadi Yesus menjanjikan bahwa kita bisa bahagia kalau kita mengikuti jalan panggilannya, bukankah Yesus berkali-kali mengatakan, jangan takut, jangan takut, jangan takut, don't be afraid. Kepada Petrus, don't be afraid. Kepada para rasul, don't be afraid. Ya kan? Banyak sekali. Bagaimana mereka kemudian meninggalkan dirinya lalu mengikuti Yesus. Tapi ternyata mereka menemukan kebahagiaan yang lebih dalam, jauh lebih dalam daripada yang mereka duga. Persis seperti ketika Petrus mau menjala manusia, menjala ikan tidak dapat, lalu Yesus mengatakan, "Duc in altum." Pergilah ke tempat yang lebih dalam. Memang menakutkan, memang nggak enak, tetapi ternyata hasilnya luar biasa. Itu bukan sekedar simbol ikan, tetapi simbol kebahagiaan yang paling dalam. Nah, ini yang tadi saya katakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, itulah kaitan antara saling mengasihi, panggilan, berbuah, dan kebahagiaan kita. Maka kalau Yesus sendiri sudah menjanjikan, sebenarnya kita tidak perlu takut. Saya sudah mencoba merumuskan apa itu kebahagiaan, apa itu sukacita penuh. Dengan berbagai macam ungkapan, bagaimana ungkapan sukacita penuh itu ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita bisa keluar dari diri sendiri, ketika kita tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri. Nah, teman-teman, ini bagian terakhir. Kalau tadi saya mengutip bahwa ada benih yang jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, itu ayat 8, ayat 9, Matius 13 ayat 9, mengapa saya gambarkan dengan telinga dan mulut? Karena ditulis, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itu di ayat 9. Apa artinya? Kata kuncinya adalah, mari kita mendengarkan Tuhan. Mari kita mendengarkan ketukan Allah di dalam hati kita. Maka tadi saya di bagian bawah saya tulis juga kitab Wahyu bab 3 ayat 22. Ayat 20 maksud saya, itu 20. Nah, karena kata kuncinya adalah siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kita itu mempunyai telinga tapi belum tentu mendengarkan. Kita mungkin hanya mendengar, tetapi ya begitu-begitu saja, tidak sungguh-sungguh cermat. Sebenarnya teman-teman, bagaimana kita mendengarkan panggilan Tuhan adalah kalau kita secara cermat berdoa dengan tanda petik benar. Mengapa saya katakan berdoa secara benar? Nah, lihatlah, berdoa yang benar itu apa sih? Ditulis di dalam Matius 6 ayat 5-8. Bukankah berdoa yang benar itu tidak hanya mohon, tidak hanya minta, tidak hanya dengan doa memuji-muji Tuhan bertele-tele, tetapi masuk di dalam kamar. Itu artinya apa? Mari kita masuk di dalam relung hati kita, mendengarkan Tuhan. Tuhan, maumu apa ya? Tuhan, tolong dong, sampaikan apa yang menjadi kehendakmu. Kita hening. Nah,
Berapa jauh, berapa lama kita mau hening untuk mendengarkan Tuhan? Maka tadi saya katakan kembali bahwa kalau kita belum bisa mendengarkan panggilan Tuhan, itu ada beberapa arti. Kita belum tahu apa arti panggilan, kita belum bisa mendengarkan, dan yang ketiga tentunya karena kita belum berdoa dengan benar. Berdoa dengan benar adalah ketika kita juga hening dan mencoba mencerna perasaan-perasaan kita, mencerna pengalaman-pengalaman kita, sejauh mana Tuhan membimbing kita. Bukankah kalau kita berdoa, lebih banyak kita minta, dan minta, mohon, dan mohon untuk mendukung hasrat kita, ambisi kita, nafsu kita, keinginan-keinginan kita, bukan? Itu gagal fokus. Itu salahnya di sana. Maka teman-teman, disitulah saya ingin mengajak untuk melihat Bunda Maria yang mendengarkan Tuhan. Dia menjalani panggilannya sungguh sebagai seorang ibu dari Yesus. Apa yang mau saya katakan, apa yang mau saya contohkan untuk ditekankan, sangat jelas. Satu, Bunda Maria rela menjadi hamba Tuhan. Ketika dia mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, itulah dia mendengarkan Tuhan. Dia menjalani apa yang dibimbingkan Tuhan. Yang kedua, itu berarti kerelaan untuk mau menanggung risikonya. Meskipun risikonya itu tidak enak secara manusiawi. Risikonya mungkin kadang-kadang dianggap gila, kadang-kadang dianggap sinting. Dan kadang-kadang juga kita dalam arti tertentu tampak tidak senyaman hidupnya seperti yang lain. Tetapi di kedalaman jiwa, lihatlah Bunda Maria yang ketiga. Ada kebahagiaan yang luar biasa. Patung ini oleh Michelangelo mau mengatakan bahwa Maria itu bahagia. Lihatlah wajah Maria yang dilukiskan Michelangelo. Meskipun tampak muram, sedih secara manusiawi, ya. Tetapi ketika Maria digambarkan sebagai Maria yang muda, Maria yang berumur masih belasan tahun, lihatlah wajahnya. Bukan Maria yang berumur 50-an tahun. Itu mau mengatakan, kalau kita mengasihi Allah, kalau kita mengasihi sesama, mengikuti panggilan Tuhan, kita akan bahagia. Seperti Maria. Apakah ada contoh lain di dunia ini? Lihatlah, ada yang pernah melihat gambar perempuan cantik, perempuan muda cantik ini? Dia seorang calon bintang film dari Irlandia. Di awal tahun, masih tahun 2000-an, dia menjadi seorang bintang film yang sedang naik daun. Baru berumur 18 tahun, tidak mengenal Tuhan. Hidupnya maunya hura-hura, tetapi suatu hari ditampar oleh Tuhan, dan dia menjadi seorang suster. Namanya Claire Crockett. Wajahnya menjadi tampak lebih bahagia. Ambisinya untuk menjadi bintang film sirna, karena dia mendengarkan Tuhan. Karena dia mendengarkan ketukan Tuhan di dalam hatinya, dan dia mau menanggung risiko itu. Kemudian akhirnya memang dia meninggal dalam suatu peristiwa gempa bumi tahun 2016. Tapi lihatlah wajahnya adalah wajah kegembiraan, wajah bahagia karena mengikuti Tuhan. Itulah panggilan. Mau memberikan dirinya, mengasihi sesama, mengasihi dunia demi Tuhan. Akhirnya teman-teman, sudah setengah jam, saya hanya mau mengingatkan, Anda yang terutama yang masih muda dan belum berkeluarga, dengarkanlah baik-baik ketukan hati Tuhan di dalam ketukan Tuhan di dalam hati Anda, pintu hati Anda. Dengarkan baik-baik. Dia mau masuk. Dia mau membimbing Anda. Mau membimbing untuk hidup berbuah dan di sana ada bahagia. Itulah panggilan. Itulah mengikuti jalan Tuhan. Itulah memuja dan memuji serta memuliakan Allah Bapa di surga.
Teman-teman, sudah setengah jam seperti yang dijadwalkan. Saya cukupkan sekian. Silahkan kalau teman-teman mau bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Andang untuk firman yang sungguh menguatkan, begitu banyak pesan-pesan yang sudah sampaikan. Bagaimana kita harus menjadi pribadi yang berbuah di dalam Kristus. Berbuah bagi sesama juga gitu. Baik, teman-teman, saat ini kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang masih punya penasaran, ingin bertanya sama Romo tentang panggilan apa sih sebenarnya yang harus kita jalani, boleh dipersilakan. Bisa angkat tangan atau hidupkan reaction-nya. Silakan. Siapa mau bertanya, silakan. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin saya dulu deh, Romo. Oke, Saya silakan. Romo. Ini sebagai anak muda ini kan kita masih, maksudnya banyak sekali pilihan-pilihan dalam artian untuk menjadi dalam artian pemimpin dalam pelayanan. Khususnya karena kita di PD Don Bosco ini mau regenerasi tim PD Don Bosco. Jadi untuk menjadi pemimpin dalam pelayanan itu seperti apa panggilannya, Romo? Harus seperti apa itu, Romo? Mungkin ada sedikit gambaran, Romo, buat kami. Tentunya, terima kasih, Romo. Terima kasih pertanyaannya ya, tapi saya langsung jawab bahwa untuk menjadi pemimpin dalam satu PD atau komunitas, tentu saja itu panggilan, meskipun itu panggilan yang bersifat sementara, bukan? Nah, disitulah kita peka 3 hal. Yang pertama adalah tentunya kebutuhan. Tapi yang kedua adalah kemampuan kita. Mungkin ada kebutuhan, tapi kalau kita memang jujur bahwa kita nggak mampu, ya kita harus jujur pada Tuhan. Dan jujur pada teman-teman, memang nggak mampu. Tapi sudah saya katakan tadi bahwa salah satu yang membuat kita takut adalah karena, wah nanti repot lah, nanti ribet lah. Nah, itu yang tadi saya katakan, egoisme kita itu menghambat kita untuk berbuah. Maka dengan kata lain yang ketiga adalah ya kita harus berdiskusi dengan teman, dengan Tuhan. Dan diskusi dengan Tuhan itu tentunya salah satunya adalah diwakilkan dengan bagaimana berdiskusi dengan teman-teman. Kalau kemampuannya terbatas, teman-teman yang lain juga terbatas, ya bagaimana kemudian saling melengkapi. Tetapi saya kira panggilan ini tetap harus ditanggapi secara proporsional supaya ya kita tidak hanya berkutat dengan kerepotan atau ketakutan, kekhawatiran yang tadi saya katakan membuat kita menjadi terhambat untuk berbuah. Bukankah tadi saya katakan bahwa kalau kita mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan panggilanku apa? Tuhan apa yang aku buat? Itu berarti juga ada sebuah niat untuk berani menanggung risiko dari apa yang ditunjukkan Tuhan. Seperti Bunda Maria. Dia tahu risikonya bahwa mengikuti Tuhan itu nggak enak. Tetapi nggak enak secara fisik. Nggak enak secara batin mungkin. Tetapi kalau diikuti akan ada kebahagiaan yang paling dalam. Kira-kira itu sebagai contoh sekaligus. Terima kasih. Ada yang lain? Terima kasih, Romo, untuk jawabannya super. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih, Romo, dari kolom chat. Pertanyaannya gini, dari Ika Dewi. Malam, Romo, bagaimana membedakan panggilan Tuhan dengan keinginan-keinginan pribadi? Oh iya. Tadi sudah saya singgung bahwa panggilan Tuhan adalah ketika kita lebih memfokuskan pada kebutuhan sesama, kebutuhan dunia, kebutuhan gereja, kebutuhan bangsa, dan segala macam. Ya, itu yang lebih pokok. Jadi kalau keinginan-keinginan itu, bahkan termasuk misalnya
aku dipanggil untuk menjadi seorang suami, tetapi sebenarnya adalah aku mau supaya dapat istri cantik, lalu bisa dibanggakan, istrinya kaya, anak-anak sukses. Nah, itu lebih untuk diri sendiri. Jadi sebenarnya gampang sekali membedakan antara panggilan dengan kepentingan-kepentingan diri sendiri kalau yang ditonjolkan adalah ego, padahal tadi panggilan yang sejati justru meninggalkan dan menipiskan ego atau kepentingan diri sendiri. Ya, di situ. Maka berdoa itu penting untuk bisa lebih melakukan yang namanya discernment. Berdoa yang benar tentunya ya. Tadi sudah saya tunjukkan sedikit apa bedanya berdoa biasa-biasa saja dengan berdoa seperti yang dikehendaki Tuhan, yaitu mendengarkan Tuhan. Gitu. Wow. Super sekali. Terima kasih Romo untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak saya bacakan nih, ada di kolom. Ada Gary. Komen ada pertanyaan. Iya. Oh ya. Silakan. Gary mau tanya, silakan. Suaranya jelas? Jelas. Oh, iya. Jadi malam Romo, saya mau nanya, masih lanjutin yang tadi soal kita dalam beberapa waktu dekat ini akan melakukan pemilihan ketua yang baru untuk PD kita. Nah, yang saya mau tanyakan, gimana teknisnya yang baik di masa pandemi ini? Saran dari Romo saja. Jadi Romo punya saran gimana bagusnya gitu. Kayak siapa tahu pakai metodenya Paus gitu kan, kita kepilihnya. Nah, itu Romo. Jadi, saran Romo gimana gitu. Ya, tahu. seperti tadi saya katakan, oke, teman-teman, ini ada kebutuhan begini-begini. Nah, mari kita berdoa, gitu kan? Berdoa untuk mendengarkan panggilan Tuhan, jujur dengan diri sendiri. Supaya teman-teman yang dalam arti tertentu setelah berdoa, ditanya, siapa mau dicalonkan, misalnya. Ya kan? Berdoa. Nah, kalau tadi sekaligus menjawab, kalau ternyata di dalam doa itu kita menemukan bahwa aku mau jadi ketua, tetapi hanya karena ambisi pribadi, supaya dikenali orang, supaya ada kebanggaan, nah itu hati-hati sekali. Itu godaan setan. Tapi penuh dengan pelayanan, termasuk tadi risiko-risiko yang harus ditanggung. Nah, kita jujur, berdoa 1 jam misalnya, atau nggak usah 1 jam deh, berdoa setengah jam, 15 menit, berdoa masing-masing sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan. Merasakan apa yang di dalam hatinya, merasakan kebutuhan komunitas, merasakan kebutuhan kemampuan diri, dan segala macam. Lalu jujur. Ada kebutuhan komunitas, ada kemampuan, dan dilandasi oleh niat yang murni. Silakan mencalonkan, ya kan? Atau ditanya, mau nggak? Kalau yang sudah berdoa dan mengatakan, aku tidak, ya harus kita hargai dong, ya kan? Nah, sesudah calon terkumpul, mari kita doakan lagi. Kan pemilihan paus kuncinya ada di dalam doa, ya kan? Ini ada doa, orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, siapa yang cocok, mari kita memilih. Supaya pemilihan itu dalam arti tertentu ballot yang tanda petik rahasia, ya coba cari cara gimana supaya tanda petik rahasia, supaya rasa percaya bisa tetap dibangun. Nah, saya belum tahu, tapi yang mau saya tekankan adalah sertailah pemilihan itu dengan doa. Doa berarti juga jujur dengan diri sendiri dan juga jujur dengan panggilan Tuhan. Itu kalau mau sedikit abstrak terkait dengan teknis yang tidak terlalu praktis, tetapi intinya mari kita sertakan Tuhan juga di dalam hidup komunitas dan panggilan kita. Ya. Berikutnya Romo, ini Ya. ada pertanyaan di kolom komen. Mau nanya bagaimana cara yang efektif untuk menghapus pikiran negatif dalam pikiran dan hati kita.
sebenarnya kalau kita itu, ini sebenarnya ya, sebenarnya kalau kita itu orang pengikut Kristus sejati, pikiran negatif itu minimal kok, minim banget kok. Mengapa minim? Karena kita sebagai pengikut Kristus, bukankah kita itu yakin bahwa Allah itu Bapa? Bapa itu berarti Allah yang sangat baik. Allah yang selalu memeluk kita, Allah yang selalu tahu kebutuhan yang paling baik bagi kita. Maka, ya kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu khawatir, bukan? Allah itu Bapa kok. Nah, kalau begitu, sebenarnya kita bisa meminimalkan pikiran-pikiran negatif. Mungkin itu manusiawi, human, tetapi kalau disertai dengan iman bahwa Allah itu Bapa, dan itu kunci kekristenan itu adalah percaya bahwa Allah adalah Bapa, maka termasuk pandemi macam ini adalah kita lihat pasti ada sesuatu yang baik dari Bapa. Jadi kita nggak perlu takut, meskipun nggak boleh ceroboh, nggak boleh panik, tapi nggak boleh naif. Nah, disitulah sekali lagi, bagaimana pikiran kita harus juga dilengkapi, pikiran negatif tadi, emosional juga, itu dilengkapi dengan hati nurani, dengan iman, supaya seimbang. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa orang kadang-kadang secara karakter gampang berpikiran negatif, tetapi itulah pentingnya mengapa kita beriman dan kemudian berdoa dengan benar supaya bisa meminimalkan yang namanya pikiran-pikiran negatif. Tapi kembali, kuncinya jangan takut, berarti jangan berpikiran negatif, karena Allah adalah Bapa. Ya, gitu. Oke, terima kasih Romo. Ini satu pertanyaan terakhir nih, sebelum Oke. kita menutup sesi tanya jawab. Silakan. Ada yang mau bertanya? C. Dewi, dipersilakan. Ya, Dewi ya. Malam, Mo. Malam. Pertanyaan saya mungkin ini kayak saya sih udah kayak sering banget mendapat jawaban kayaknya pelayanannya harus ke sini gitu, harus ke satu pelayanan tertentu. Tapi kayak masih ada ketakutan dari dalam diri yang kayak dengan saya yang masih pemula, apa mungkin saya masuk ke bidang itu gitu loh. Jadi kayak mungkin minta sedikit tips dari Romo bagaimana caranya untuk kayak mengambil langkah pertamanya itu loh, kayak kita masih ada ketakutan kayak nggak layak ataupun nggak pantas kayak gitu. Mohon pencerahannya, Mo. Kamu umur berapa? 36. Bunda Maria dipanggil sebagai Bunda Allah umur berapa? 11 tahun. 17, 18 kan? Tapi dia mengatakan, yes, aku mau. Daud ketika dipanggil untuk tanda petik mengalahkan Goliat, umur berapa? Belasan tahun juga bukan? Karena yakin. Kalau kita memang mempunyai kemampuan, mari kita sumbangkan itu untuk orang lain. Mari kita masuk. 30 itu pasti tidak mudah dong, ya kan? Nah, dengan itu saya kira kita nggak perlu terlalu ragu. Teman-teman pun kalau kita percaya mereka itu mau mendukung, mau menguatkan kita, malah justru akan membuat kita makin terasah untuk bisa melayani dengan baik. Sekali lagi, mari, jangan ragu. Melangkahlah seperti Bunda Maria, melangkahlah seperti Daud, melangkahlah seperti juga para rasul, para santo santa yang memberikan contoh kepada kita. Ya. Siap, kasih Romo. Ini ada satu lagi. Menariknya, masih ada satu pertanyaan lagi nih, Mo. Minta pencerahannya, Mo. Saya bacakan ya, Mo. Ya. Kalau seseorang sudah lama ditunggu jodoh tapi tidak ketemu atau pacaran selalu gagal, sehingga dia berasumsi inikah panggilan Tuhan untuk jadi selibat. Terus berkompromi sama Tuhan bahwa dia mau menikah, apakah kekuatan yang harus dimiliki kalau itu benar panggilan Tuhan?
Terus tipsnya Romo dalam kuat menjalankan itu. Ya Thank you, memang. Romo. Oke, terima kasih. Memang panggilan untuk selibat itu tentu saja mempunyai beberapa syarat ya. Maka tadi saya katakan, itu pentingnya berdoa. Kita jujur dengan diri sendiri. Jadi gampangnya begini deh. Gampangnya, kalau aku tuh ternyata karakternya mudah jatuh cinta, misalnya, ya mungkin memang bukan jalanku lah selibat. Ya kan? Tapi tidak berarti bahwa, aku nggak ada orang yang mau sama aku selibat aja. Nanti dulu, belum tentu. Ya kan? Tetapi kita harus jujur dengan diri sendiri. Lalu yang kedua, gampangnya juga, memang menikah itu tidak hanya sekedar tanda petik menyalurkan nafsu atau dorongan seksual, tidak. Tetapi andai kata, kan setiap orang itu beda-beda ya, tanda petik dorongan seksualnya beda-beda. Kalau dalam arti tertentu terlalu tinggi misalnya, ya ke hidup selibat kalau memang tidak kuat ya jangan gitu kan. Karena nanti pasti akan struggling banget gitu kan. Karena bagaimanapun setiap orang itu pasti mempunyai apa yang sudah pernah dikatakan Yesus di dalam Matius 12 kalau nggak salah, saya lupa, ketika dikatakan ada yang kawin, yang tidak bisa kawin, atau yang tidak kawin karena pilihan sendiri, bukan? Itu berarti apa? Pilihan sendiri itu juga terkait dengan jujur dengan diri sendiri. Jadi jangan dipaksakan kalau memang ternyata kita tuh sekali lagi mudah jatuh cinta, dorongan seksualnya terlalu tinggi, ya kita nggak, most probably itu bukan panggilan selibat gitu kan. Tapi tidak berarti bahwa yang selibat itu aseksual, nggak punya dorongan, juga enggak gitu kan. Tapi kembali apa yang tadi saya katakan, Tuhan itu sebenarnya juga sudah mengatur di dalam diri kita. Itu juga kita harus lihat dengan baik. Berdoa adalah mendengarkan Tuhan, tapi juga melihat diri sendiri, sejauh mana kita punya kemampuan, sejauh mana kita punya kelebihan dan kekurangan, dan itu disesuaikan dengan panggilan kita, termasuk pilihan-pilihan profesi kita, bukan? Pilihan profesi itu kan terkait juga dengan bakat. Ya, itu hanya sekedar contoh saja dan perbandingan. Oke? Ya. Oke, terima kasih Romo. Terima kasih banyak Romo untuk malam hari ini, sungguh luar biasa sekali, sungguh menarik sekali. Kami dicerahkan dengan firman yang boleh Romo bawakan, jawaban-jawaban yang menginspirasi kami. Selanjutnya kami minta Romo untuk memimpin kita. Kita berdoa Romo. Romo doakan kita semua. Kita berdoa. Yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah Bapa kami. Engkaulah Bapa yang menciptakan hidup kami, Engkaulah yang menyertai hidup kami, memanggil kami juga untuk tumbuh dan berbuah, dan di sanalah Engkau menjanjikan kebahagiaan. Jalan-Mu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Putra-Mu sendiri, Yesus Kristus, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami mampu mengikuti jalan yang ditunjukkan Yesus. Bukalah hati kami supaya mendengarkan, ketokan di dalam pintu hati kami, supaya kami mengikuti bimbingan dan panggilan-Mu sebaik mungkin. Bukalah budi kami untuk mampu memahami diri kami dan memahami kebutuhan masyarakat serta gereja kami. Kuatkanlah tangan dan kaki kami, supaya kami mampu melaksanakan semuanya itu sebagai pujian bagi-Mu. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Kami percaya Engkau menguatkan kami. Kami percaya Engkau menerangi kami. Bukalah nurani kami, dan ajarilah kami beriman, ajarilah kami berdoa, dan bimbinglah supaya komunitas kami ini, persaudaraan kami ini pun membuat kami makin terasah dan saling bahu-membahu, sehingga kami semakin mengenal-Mu dan mengikuti jalan-Mu, dan dengan demikian memuliakan Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dan semoga seluruh upaya kita menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat, senantiasa disertai dan dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian, selamat malam.